有的。若此，至时还快与太平常。 Hai Sobat Cerita Kito, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan kebahagiaan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan alur cerita Donghua Beyond Time Guest episode 24 yang semakin seru dan penuh kejutan. Di episode sebelumnya, Suking mendapatkan hak istimewa untuk tinggal di puncak gunung dengan berbagai kemewahan. Namun kehidupan mewah itu justru membuatnya merasa tidak nyaman. Karena itulah, ia memutuskan meninggalkan puncak gunung dan kembali ke dunia bawah yang lebih sesuai dengan dirinya. Lalu, apa yang terjadi setelah keputusan tersebut dan bagaimana perjalanan Suking menuju tahap misteri agung? Mari kita langsung masuk ke ceritanya. Setelah memutuskan meninggalkan puncak gunung, Suking segera menemui Kapten dan Yang San. Sebelum bertemu, ternyata Kapten dan Yang San sedang bertaruh apakah Suking akan mengenakan jubah ungu atau tidak. Tentu saja Kapten memenangkan taruhan itu karena sebelumnya ia sudah bertemu dengan Suking dan mengetahui keputusannya. Saat bertemu, ketiganya terlihat sangat akrab dan bahagia. Yang San kemudian bertanya mengapa Suking tidak mengenakan jubah ungu miliknya. Suking menjawab bahwa jubah itu tidak cocok dengan dirinya. Sebenarnya Yang San dan Kapten juga telah mencapai tahap pembentukan pondasi. Itu berarti mereka juga memiliki jubah ungu seperti Suking. Namun keduanya tidak pernah memakainya. Menurut mereka, para murid baru yang tinggal di puncak gunung terlalu bangga dengan pencapaiannya dan selalu memamerkan status mereka. Bagi Kapten, cara terbaik untuk bertahan hidup adalah menyembunyikan kekuatan, hidup di dunia bawah, dan tidak terlalu terkenal. Menjadi sosok biasa justru memberikan ketenangan yang jauh lebih besar. Tak lama kemudian, Suking menanyakan perahu miliknya yang sedang diperbaiki oleh Yang San. Dengan senyum bangga, Yang San menyerahkan perahu sakti tersebut. Bukan hanya selesai diperbaiki, kekuatannya bahkan meningkat jauh lebih besar dari sebelumnya. Darah dan daging monster Juying telah digabungkan ke dalam perahu itu sehingga kini Suking mampu mengeluarkan serangan ilahi yang jauh lebih kuat. Ketika Suking hendak membayar biaya perbaikan, Yang San menolak. Hari itu merupakan hari yang sangat istimewa. Suking resmi diangkat menjadi wakil divisi regu hitam, sedangkan Kapten menjadi pemimpinnya. Karena itulah, Yang San menganggap hadiah tersebut sebagai ucapan selamat. Namun, Kapten memiliki rencana yang jauh lebih besar. Ia mengatakan bahwa suatu hari nanti, mereka bertiga akan melakukan sesuatu yang sangat besar. Jika berhasil, mereka akan memperoleh peluang luar biasa. Sayangnya, Kapten tidak mau menjelaskan lebih lanjut. Ia hanya meminta Suking dan Yang San untuk segera meningkatkan kekuatan mereka, menyalakan api kehidupan, dan mencapai tahap misteri agung. Jika tidak, maka apa yang akan mereka lakukan nanti bisa berakibat sangat berbahaya. Mendengar hal itu, Suking penasaran. Ia pun bertanya seperti apa sebenarnya tahap misteri agung. Dengan gaya khasnya, Kapten mulai menjelaskan. Tahap misteri agung berasal dari kekuatan tahap pembentukan pondasi. Kuncinya adalah api kehidupan. Seorang kultivator harus membuka 30 sihir terlebih dahulu untuk menyalakan api kehidupan pertama. Setelah itu, setiap 30 sihir berikutnya akan menghasilkan api kehidupan baru. Semakin banyak api kehidupan yang dimiliki, semakin besar pula lonjakan kekuatan yang diperoleh. Namun tidak semua kultivator tahap pembentukan pondasi mampu menyalakan api kehidupan. Tanpa api kehidupan, mencapai tahap misteri agung adalah sesuatu yang mustahil. Untuk membuktikan perbedaan kekuatan tersebut, Kapten meminta Suking menyerangnya dengan seluruh kekuatan yang ia miliki. Suking segera bersiap, cahaya merah menyelimuti tubuhnya dan aura besar meledak ke segala arah. Sementara itu, Kapten yang bernama Asli Chen juga melepaskan kekuatannya. Tubuhnya diselimuti cahaya biru yang sangat terang. Bahkan penampilannya berubah, seolah mengenakan zirah ilahi yang terlihat sangat agung dan menakutkan. Tanpa ragu, Suking melesat dengan kecepatan penuh dan melancarkan pukulan mematikan. Namun yang terjadi berikutnya membuatnya terkejut. Serangannya yang secepat kilat berhasil dihindari dengan sangat mudah. Bahkan jika Kapten menginginkannya, ia bisa langsung melumpuhkan Suking dalam sekejap. Perbedaan kekuatan antara tahap pembentukan pondasi dan tahap misteri agung benar-benar sangat besar. Saat itu Suking akhirnya menyadari bahwa dirinya masih sangat jauh dari puncak. Karena itulah ia bertekad untuk segera mencapai tahap misteri agung.
Dalam perjalanan pulang, Suking melihat seekor serigala kecil yang tergeletak tak berdaya. Tubuhnya dipenuhi luka dan token penyimpan kontribusinya tampak kosong. Sepertinya ia baru saja dirampok. Tak lama kemudian, Suking bertemu dengan sahabatnya. Sahabat itu mengeluh karena semua hadiah yang ia berikan kepada kakak seperguruannya selalu ditolak. Lalu ia bertanya, apakah Suking memiliki lampu kehidupan? Jika ada, ia ingin membelinya untuk diberikan kepada wanita yang ia sukai. Suking pun setuju menukarkan lampu kehidupan miliknya dengan berbagai barang berharga yang dimiliki sahabatnya. Setelah urusan itu selesai, ia kembali menemui serigala kecil tadi. Kondisinya semakin buruk. Jika token kontribusinya tetap kosong, formasi pembunuhan sekte bisa aktif dan membunuhnya. Karena itu, Suking mengisi token tersebut dan membawanya ke tempat yang lebih aman. Sebelum pergi, ia juga memberikan beberapa barang berharga. Suking berpesan bahwa untuk bertahan hidup, seseorang harus mengandalkan kekuatannya sendiri. Sesampainya di kediaman, Suking mulai mempelajari 3 teknik kultivasi yang diberikan tetua ketiga. Teknik pertama adalah mantra kehidupan. Teknik ini mudah dipahami, tetapi peningkatan kultivasinya sangat lambat. Teknik kedua adalah buku laut. Teknik ini memungkinkan pemiliknya memelihara monster laut dan memperoleh berbagai kemampuan sihir. Semakin kuat monster peliharaannya, semakin banyak kula sihir yang bisa digunakan. Sedangkan teknik ketiga adalah penelan jiwa api jahat. Teknik ini mengharuskan penggunanya memburu musuh, menelan jiwa mereka, lalu mengubah jiwa tersebut menjadi sumber kekuatan. Metode ini memiliki peningkatan kultivasi tercepat, tetapi juga paling berbahaya. Tanpa banyak berpikir, Suking memilih teknik ketiga. Ia menghancurkan segel giok dan cahaya ungu langsung masuk ke antara kedua alisnya. Langkah pertama adalah menciptakan api jahat. Dengan tekad yang kuat, Suking mencoba membuka bakat sihir ketiganya. Tubuhnya diselimuti cahaya ungu yang berputar-putar. Setelah perjuangan yang tidak mudah, akhirnya ia berhasil. Lingzi dan monster tentakel hitam yang menyaksikan kejadian itu langsung merasa kagum. Namun Suking justru memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menakut-nakuti mereka. Ia berkata bahwa sekarang dirinya sudah cukup kuat dan tidak lagi membutuhkan mereka. Mendengar itu, Lingzi langsung panik. Ia bersumpah akan rajin berkultivasi dan bahkan bersedia mati demi melindungi Suking. Suking kemudian memberi mereka waktu 3 bulan. Siapa yang gagal meningkatkan kekuatan akan dibunuh. Ancaman itu membuat Lingzi dan monster tentakel ketakutan setengah mati. Mereka langsung bertekad menjadi lebih kuat. Setelah menelan banyak jiwa monster laut tingkat menengah, Suking berhasil membuka 4 bakat sihir. Namun itu masih belum cukup untuk mencapai tahap misteri agung. Ia membutuhkan jiwa monster laut yang lebih kuat, setidaknya monster tahap pembentukan pondasi. Karena itulah, Lingzi dan monster tentakel diperintahkan untuk mencari target yang sesuai. Sementara itu di tempat lain, Tuan Ketujuh sedang menghadap leluhur yang juga merupakan mertuanya. Mereka membahas strategi perang antar sekte. Tuan Ketujuh menjelaskan bahwa dirinya telah menyiapkan berbagai jebakan untuk memancing musuh keluar. Bahkan kehancuran suku Duyung ternyata merupakan bagian dari rencananya. Ia sengaja membiarkan mereka memberontak agar memiliki alasan untuk memusnahkan mereka. Jika suku Duyung berada di ambang kehancuran, Sekte Mayat Laut pasti akan turun tangan membantu. Dan saat itulah, Sekte Mayat Laut bisa dianggap ikut dalam pemberontakan. Dengan begitu, Sekte Tujuh Pupil Darah memiliki alasan resmi untuk menghancurkan mereka tanpa melanggar aturan aliansi 7 sekte benua Wanggu. Di tengah diskusi serius tersebut, seseorang datang menemui mereka. Ternyata dia adalah putri sang leluhur sekaligus istri Tuan Ketujuh. Melihat kedatangannya, leluhur memilih pergi agar pasangan suami istri itu bisa berbicara berdua. Cerita kembali beralih kepada Suking. Kini ia telah membantai ratusan monster laut tahap pemadatan energi dan berhasil membuka 4 bakat sihir. Tidak lama kemudian, Lingzi dan monster tentakel berhasil memancing monster laut tahap pembentukan pondasi. Suking langsung menyerang menggunakan perahu saktinya. Energi besar meledak keluar, sebuah cahaya tajam melesat dan menghantam monster tersebut. Meski berusaha melawan, monster itu akhirnya tumbang. Saat Suking hampir berhasil menelan jiwanya, tiba-tiba langit berubah terang. Sebuah pedang merah raksasa muncul dari cahaya kuning yang menyilaukan.
Pedang itu meluncur dengan kecepatan tinggi ke arah Suking. Beruntung, ia berhasil menghindar tepat waktu. Suking segera waspada. Tak lama kemudian, muncul seorang pria berjubah merah berdiri di atas patung avatar. Kultivasinya sama dengan Suking, yaitu tahap pembentukan pondasi. Jubah merah menandakan bahwa ia adalah murid dari puncak pertama. Tanpa rasa malu, orang itu langsung merebut jiwa monster laut yang telah dibunuh Suking. Meski marah, Suking tetap tenang. Ia mulai mengamati lawannya dengan saksama. Dan akhirnya, ia menyadari satu hal penting. Meskipun kultivasi pria itu berada di tahap pembentukan pondasi, ia belum memiliki api kehidupan. Artinya, kekuatannya masih berada dalam jangkauan Suking. Pria berjubah merah itu kemudian berkata dengan sombong bahwa ia akan kembali lagi di lain kesempatan. Namun Suking memiliki pemikiran yang berbeda. Baginya, tidak ada hari esok, tidak ada kesempatan kedua. Jika seseorang sudah menjadi musuh, maka musuh itu harus diselesaikan sekarang juga. Dengan tatapan dingin, Suking memutuskan ia akan membunuh pria berjubah merah itu di tempat ini juga. Dan sampai disinilah cerita Beyond Time Guest episode 24. Bagaimana menurut kalian Sobat Kultivator? Apakah Suking mampu mengalahkan murid arogan dari puncak pertama tersebut? Ataukah justru akan muncul kejutan lain yang lebih berbahaya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update alur cerita Donghua terbaru lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Kultivator.